Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang kisah dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang menaiki bahtera. Nuh alaihi salatu wassalam mengutus seekor burung merpati. Burung merpati pun datang dengan membawa daun pohon zaitun dan melumuri kakinya dengan tanah. Dengan hal itu maka Nuh alaihi salatu wassalam mengetahui bahwa air telah surut. Ia pun turun ke bawah bukit Al-Judi dan membangun sebuah negeri yang diberi nama Samanim, artinya 80 penti. Di kemudian hari lisan mereka terbagi menjadi 80 bahasa. Salah satunya adalah bahasa Arab. Mereka tidak bisa memahami bahasa satu sama lain, maka Nuh alaihi salatu wassalam yang menjelaskan kepada mereka. Qatadah dan lainnya berkata, mereka menaiki bahtera pada tanggal 10 bulan Rajab. Mereka berlayar selama 150 hari dan berlabuh di Bukit Al-Judi selama 1 bulan. Mereka keluar dari bahtera tersebut pada tanggal 10 Muharram. Ibnu Jarir meriwayatkan sebuah hadis marfu yang selaras dengan hadis itu. Imam Ahmad berkata, Abu Ja'far telah menceritakan kepada kami, Abdus Ahmad bin Habib al-Azdi dari ayahnya Habib bin Abdullah dari Syabil dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi SAW melewati sekelompok orang Yahudi yang sedang melakukan puasa Asyura. Beliau bersabda, hari ini yakni Asyura adalah hari di mana Allah telah menyelamatkan Musa dari Bani Israel dari bencana tenggelam di laut dan ditenggelamkannya Fir'aun. Pada hari ini pula bahtera Nuh berlabuh di Bukit Al-Judi. Nuh dan Musa berpuasa pada hari ini sebagai bentuk syukur mereka kepada Allah. Maka beliau bersabda, saya lebih berhak atas dari Musa dan lebih berhak untuk berpuasa pada hari ini. Kemudian beliau bersabda kepada para sahabatnya, siapa saja di antara kalian sejak pagi tadi puasa, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, dan barang siapa yang telah makan, maka hendaklah ia menyempurnakan sisa harinya. Hadis ini memiliki penguat dalam kitab As-Sahih dari jalur yang lain. Yang kelihatan janggal adalah penyebutan Nuh dalam riwayat tersebut. Wallahu alam. Adapun riwayat yang disebutkan oleh mayoritas orang jahil bahwa mereka makan dari sisa-sisa bekal yang mereka bawa dan biji-bijian yang mereka bawa. Saat itu mereka menumbuk biji-bijian dan menggunakan celak guna menguatkan pandangan mereka. Setelah sekian lama tidak mendapatkan cahaya dan berada di kegelapan bahtera, maka hal-hal tersebut tidak mengandung kebenaran sama sekali. Riwayat tersebut adalah mengkotek dari Bani Israel yang tidak dapat dijadikan dasar dan tidak dapat dijadikan panutan. Muhammad bin Ishaq berkata, ketika Allah Ta'ala hendak menghentikan taufan tersebut, maka dia mengirim angin ke permukaan bumi, air pun berhenti dan mata air pun tertutup. Kemudian air mulai surut. Bahtera tersebut berlabuh sebagaimana yang dianggap oleh ahli Taurat tanggal 17 bulan Rajab, sedangkan tanggal 1 bulan 10 atau Sya'ban, maka puncak-puncak gunung terlihat. Setelah berlalu 40 hari, maka Nuh alaihi salatu wassalam membuka jendela bahtera yang ia buat. Kemudian Nuh mengutus seekor burung gagak untuk melihat kondisi air. Namun burung tersebut tidak kembali. Lantas Nuh mengutus seekor burung merpati dan kembali lagi kepadanya. Namun merpati tersebut tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan kakinya. Akhirnya Nuh membentangkan tangan agar burung merpati tersebut dapat hinggap. Lantas mengambil dan memasukkannya ke dalam bahtera. Setelah 7 hari berlalu, Nuh alaihi salatu wassalam mengutus merpati tersebut untuk melihat kondisi air. Namun merpati tersebut tidak kembali. Di sore hari merpati tersebut kembali dan mulutnya terdapat ada daun pohon zaitun. Dengannya Nuh mengetahui bahwa air mulai surut dari permukaan bumi. 7 hari kemudian Nuh mengutus burung merpati itu, namun tidak kembali lagi. Dari situ Nuh mengetahui bahwa permukaan bumi telah nampak. Setelah genap 1 tahun antara Allah mengirim taufan dengan Nuh mengirim burung merpati itu, dan masuk hari pertama bulan pertama tahun kedua, maka permukaan bumi pun tampak jelas. Ketika tanah mulai tampak, maka Nuh membuka penutup bahtera. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq ini sama persis dengan apa yang terkandung dalam Taurat. Kalangan ahlu kitab menyebutkan bahwa Allah Ta'ala menyeru kepada Nuh, keluarlah kamu, istrimu, anak-anakmu, dan para menantumu yang bersama denganmu dari dalam bahtera, dan keluarkanlah semua binatang ternak yang bersama denganmu, agar berkembang biak dan tumbuh di muka bumi. Maka semuanya keluar dari dalam bahtera.
Nuh membangun sebuah tempat penyembelian. Nuh mengambil semua binatang ternak yang halal dan burung-burung yang halal dan disembelih sebagai bentuk takarrub kepada Allah. Allah berjanji padanya tidak mengulangi peristiwa taufan tersebut pada penduduk bumi. Sebagai bukti perjanjian itu, Allah Ta'ala membuat pelangi di atas awan. Pelangi itulah yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang menunjukkan bahwa telah selamat dari kebanjiran. Sebagian ulama yang lain mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa busur tersebut tidak ada talinya, yakni mendung tersebut tidak akan menimbulkan taufan seperti sebelumnya. Sekelompok orang-orang jahil dari orang Persia dan India mengingkari adanya peristiwa taufan itu, namun sebagian dari mereka mengakui akan adanya taufan tersebut. Peristiwa tersebut terjadi di daerah Babilonia dan tidak sampai kepada kami. Mereka mengatakan, kami masih senantiasa mewarisi kerajaan dari para pembesar-pembesar kami sejak zaman Adam hingga saat ini. Inilah yang diungkapkan oleh kaum zindik Majusi, para penyembah api dan pengikut setan. Ini merupakan sofisme, kekufuran dan kebodohan yang nyata dari mereka, kesombongan terhadap hal-hal yang tampak nyata, serta kedustaan terhadap Rob, pemilik bumi dan langit. Para pemeluk agama yang dibawa oleh para rasul telah sepakat akan adanya peristiwa taufan ini yang dikuatkan oleh kabar yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mereka meyakini bahwa taufan tersebut telah menimpa seluruh negeri dan Allah tidak menyisakan seorang kafir pun dalam peristiwa tersebut. Hal ini sebagai bentuk terkabulnya permohonan Nuh dan sebagai ketetapan takdir. Allah Ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dikatakan bahwasanya Nuh alaihi salatu wassalam senantiasa memuji Allah Ta'ala ketika makan, minum, berpakaian dan segala urusan. Imam Ahmad berkata, Abu Usamah telah menceritakan kepada kami, Zakaria bin Abi Zaidah telah menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Burdah dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan senantiasa ridha kepada seorang hamba yang makan makanan kemudian memujinya atas makanan tersebut, atau minum minuman kemudian memujinya atas minuman tersebut. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmizi dan An-Nasa'i dari hadis Abu Usamah. Secara zahir bahwa yang dimaksud orang yang bersyukur adalah semua orang yang melakukan semua bentuk ketaatan hati, ucapan dan amal perbuatan. Sedangkan syukur adalah mencakup semuanya, sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang penyair, kalian telah diberi 3 nikmat dariku, tanganku, lisanku dan hatiku. Kisah puasa Nuh. Ibnu Majah berkata bahwa Syam Nuh, Sahal bin Abi Sahal telah menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abi Maryam telah menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Rabi'ah dari Abu Faros bahwasanya ia pernah mendengar Abdullah bin Amr berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, puasanya Nuh adalah 1 tahun penuh kecuali hari Idul Fitri dan Idul Adha. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalur Abdullah bin Luhai'ah dengan sanad dan lafadznya sendiri. Atau berani berkata Abu Zanba bin Faraj telah menceritakan kepada kami, Amr bin Khalid al-Harani telah menceritakan kepada kami, Ibnu Luhai'ah telah menceritakan kepada kami dari Abu Qatadah bin Zaid bin Robah Abu Faros bahwasanya ia mendengar Abdullah bin Amr mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Nuh berpuasa 1 tahun penuh kecuali hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Daud berpuasa setengah tahun, Ibrahim berpuasa 3 hari setiap bulan, berpuasa 1 tahun dan berbuka 1 tahun. Imam Ahmad berkata, Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami, Hamad bin Zaid bin dari Ashhaq bin Zuhair dari Zaid bin Aslam. Hamad berkata, saya kira ia meriwayatkannya dari Atha bin Yasar dari Abdullah bin Amr. Ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari dusun pedalaman yang mengenakan baju yang ditenun dengan sutra. Beliau bersabda, sesungguhnya sahabat kalian ini telah merendahkan setiap penunggang kuda putra dari penunggang kuda. Atau beliau bersabda, ia hendak merendahkan setiap penunggang kuda putra, penunggang kuda dan menyanjung setiap penggembala putra penggembala. Abdullah bin Amr berkata, lalu Rasulullah memegang jubah laki-laki tersebut seraya berkata, tidaklah aku melihatmu melainkan mengenakan pakaian dari orang yang tidak berakal. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Nabiullah Nuh ketika menghadapi kematian ia berkata kepada anaknya, aku wasiatkan kepadamu, yaitu aku perintahkan kepadamu 2 hal dan aku larang atas dirimu 2 hal. Aku perintahkan kepadamu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sekiranya 7 langit dan 7 lapis bumi diletakkan di sebelah tangan,
dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di tangan yang lain, niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Sekiranya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi adalah mata rantai yang terputus, maka akan terikat dengan kalimat la ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdih. Kalimat tersebut dapat menyambung segala sesuatu dan dengannya pula seluruh makhluk diberi rizki. Aku larang atas dirimu perbuatan syirik dan sombong. Abdullah bin Ibnu Umar berkata, saya berkata atau dikatakan bahwa, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui hakikat kesyirikan. Lantas apakah yang dimaksud dengan kesombongan itu? Apabila salah seorang dari kami memiliki 2 terompah yang bagus dengan 2 talinya yang bagus, apakah itu juga termasuk kesombongan? Beliau bersabda, tidak. Abdullah bin Ibnu Amr bertanya, bila salah seorang dari kami memiliki pakaian yang ia kenakan, apakah termasuk kesombongan? Beliau bersabda, tidak. Ia berkata, bila salah seorang dari kami memiliki hewan tunggangan yang ia naiki, apakah termasuk kesombongan? Beliau bersabda, tidak. Bila salah seorang dari kami memiliki banyak teman yang bersamanya, apakah termasuk kesombongan? Tidak. Saya berkata, wahai Rasulullah, lalu apa yang dimaksud dengan kesombongan? Beliau menjawab, meremehkan kebenaran dan menghina atau merendahkan orang lain. Sanad hadis ini adalah sanad hadis sahih, namun yang lainnya tidak meriwayatkannya. Abu Qasim atau Brani meriwayatkan dari hadis Abdurrahim bin Sulaiman bin Muhammad bin Ishaq dari Amr bin Dinar dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, di antara wasiat Nuh kepada anaknya, saya wasiatkan kepadamu untuk melakukan 2 hal dan saya larang atas dirimu melakukan 2 hal. Abu Bakar Al-Bazar telah meriwayatkannya dari Ibrahim bin Sa'id bin Abu Muawiyah Ad-Duharini dari Muhammad bin Ishaq dari Amr bin Dinar dari Abdullah bin Umar bin Khattab dari Nabi senada dengan hadis di atas. Kalangan ahlu kitab menganggap bahwa umur Nabi Nuh ketika di atas bahtera adalah 600 tahun. Telah kami kemukakan hal senada dari riwayat Ibnu Abbas. Ia menambahkan, setelah itu Nuh menjalani hidupnya selama 350 tahun. Namun pendapat ini mengandung cacat. Jika pendapat di atas tidak dapat digabungkan dengan dalil yang tertera dalam Al-Quran, maka pendapat di atas salah mutlak. Sebab Al-Quran telah menetapkan bahwa Nuh hidup di tengah-tengah kaumnya setelah diutus menjadi seorang rasul dan sebelum peristiwa Taufan selama 950 tahun. Kemudian kaumnya dibinasakan dengan Taufan sedangkan mereka dalam kondisi lalim. Hanya Allah yang mengetahui berapa lama Nuh masih menjalani hidupnya setelah peristiwa Taufan itu. Bila yang disebutkan oleh Ibnu Abbas adalah benar, bahwa umur Nuh ketika diutus menjadi rasul adalah 480 tahun dan menjalani hidupnya setelah peristiwa Taufan selama 350 tahun, maka total umur Nuh adalah 1780 tahun. Adapun berkaitan dengan umur Nuh, maka Ibnu Jarir dari Al-Azraqi telah meriwayatkan secara mursal dari Abdurrahman bin Sabit atau lainnya dari kalangan tabi'in bahwa kubur Nuh adalah di Masjidil Haram. Pendapat ini lebih kuat bila dibandingkan dengan pendapat para ulama mutakhirin yang menyatakan bahwa kuburan Nuh adalah di daerah Al-Biqa yang sekarang dikenal dengan sebutan Kark Nuh. Disebutkan bahwa di tempat itu telah didirikan sebuah masjid karena hal di atas. Demikian kisah dari perjalanan Nabi Nuh dan juga puasa serta wasiat beliau kepada anak-anaknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afu minkum. Wallahu muwaffiq ala illa wa thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.